Cancel orderan adalah salah satu hal yang dikhawatirkan oleh para driver, khususnya driver Gojek ya, karena takut performa turun dan berpengaruh pada akun. Apalagi untuk akun-akun yang sedang di fase atau masa-masa terapi, atau akun yang ingin terus stabil gacornya. Cancel orderan adalah salah satu momok yang menakutkan, atau hal yang ingin dihindari oleh setiap driver dong pastinya, untuk driver-driver Gojek yang fokus. Berikut adalah kejadian yang saya alami sendiri mengenai cancel orderan lewat akun driver sendiri, dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman driver Gojek semua dalam keseharian ngebitnya ya. Hal tersebut terjadi pada saya pribadi pada hari Minggu kemarin. Sekitar 3 orderan beruntun, yakni GoSend, GoRide, dan GoFood. Untuk orderan GoSend saya cancel sendiri karena pengirimnya tutup alamat ambil paketnya ya. Nah, di sini untuk alamat panggilnya itu, alamat ambilnya itu adalah sebuah bengkel di mana saya sudah lakukan telepon berkali-kali ke customer tersebut yang ingin mengirim barangnya, tidak diangkat, bahkan terakhir di reject. Sehingga saya mencoba menelpon customer penerimanya dan tidak aktif nomornya. Akhirnya saya reject atau saya cancel sendiri ya. Kemudian orderan yang kedua, setelah saya mendapatkan orderan GoSend tersebut, saya mendapatkan orderan GoRide, dan alamat jemputnya adalah di lobi King Shopping Center ya, di Jalan Kepatihan, dekat Jogja Kepatihan. Dan ternyata customernya tidak ada di lobi King tersebut, dan mengatakan bahwa berada di depan Jogja Kepatihan. Dan intinya customer tidak kooperatif. Saya sudah coba untuk menyuruh customer untuk ke lokasi jemput yang sesuai aplikasi, tetapi tidak digubris. Dan ternyata intinya tidak kooperatif dan membuang waktu saya ya hampir 10 menit lebih sampai 15 menit lebih koordinasi dan menunggu customer tidak kunjung datang. Akhirnya saya cancel. Kemudian orderan berikutnya yaitu orderan GoFood, di mana saya dapat orderan GoFood itu di daerah Jalan Ahmad Yani ya, Jalan Ahmad Yani, dan restonya tutup di kenyataannya atau di realnya ya, dan di aplikasi Gojek Customer buka. Saya sudah koordinasi dengan restonya dan ternyata memang sudah tutup, tidak tahu sementara atau permanen ya. Dan akhirnya saya cancel, saya belaskan ya intinya. Saya tidak percaya dengan hal yang telah terjadi. Intinya 3 orderan beruntun saya cancel semua ya. Saya sudah cemas dan khawatir akan turunnya performa harian dan bulanan saya. Tetapi di luar dugaan, pada hari itu performa saya hariannya tidak turun sama sekali, tetap di angka 100%. Dan di keesokan harinya pun performa bulanan saya tetap di angka 99,7%. Karena memang hari sebelumnya pun sama seperti presentasi tersebut, dan tidak terlalu berpengaruh di hari-hari berikutnya saya ngebit ya. Oke, apa saja yang saya lakukan, tips dan triknya cara cancel orderan tanpa menurunkan performa harian dan performa bulanan, versi saya Mas Pram, M-nya lebih dari 1. Check this out. Yang pertama-tama saya lakukan adalah laporkan masalah pada menu bantuan. Maksudnya laporkan masalah adalah kendala atau masalah yang saya hadapi sehingga saya terpaksa meng-cancel orderan tersebut. Nah, untuk teman-teman semua yang mungkin belum terlalu detail ya untuk menu, mana sih menu laporan, mana sih menu cancel orderan. Nah, ada gambarnya di sini ya, di screen recorder ya teman-teman, dimana
Letak dari menu bantuan pelaporan kendala atau masalah yang kita hadapi mengenai orderan itu ada di sebelah kanan persis menu cancel atau batalkan orderan ya teman-teman. Nah di situ kita masuk ke menu laporkan masalah dulu sebelum kita melakukan pembatalan orderan dengan memilih kendala atau masalah yang terjadi sebenarnya. Misalkan kayak contoh saya tadi ya, customer tidak bisa dihubungi, resto tutup, di Gojek customer buka, customer tidak ada di lokasi dan sulit dan tidak bisa dihubungi gitu. Nah yang kedua adalah yang saya lakukan adalah lakukan apa yang disuruh atau instruksi yang ada di dalam menu bantuan tersebut dan menu batalkan orderan. Seperti biasanya disuruh untuk melakukan chat kepada customer atau telepon customer berulang kali gitu kan, ada minimal jarak tunggunya pun misalkan setengah jam atau 15 menit. Ada terlihat detail di menu bantuan atau di menu batalkan customer tersebut, batalkan orderan tersebut maksudnya. Kemudian untuk GoFood sendiri diusahakan untuk koordinasi atau telepon atau chat dengan resto yang bermasalah tersebut atau yang tutup tersebut, agar tujuannya adalah agar usaha-usaha kita yang kita lakukan tadi terekam atau terdeteksi oleh server, dimana saya rasa server bisa membaca usaha-usaha kita yang sebelumnya kita lakukan sebelum kita melakukan cancel orderan, sehingga server mungkin akan menarik kesimpulan bahwa oh kenyataannya atau laporannya memang seperti itu dan performa tetap terjaga gitu. Salah satu effort atau usaha ya kalau menurut saya. Nah tips yang ketiga adalah pilih alasan batalkan orderan dengan cermat atau teliti lah ya teman-teman kalau menurut saya. Dan usahakan sesuai dengan keadaan yang terjadi gitu, jangan dibuat-buat. Pastinya server punya penilaian atau analisa tersendiri tentang laporan-laporan kita yang berujung kita membatalkan orderan tersebut teman-teman. Jadi mungkin ada toleransi lah dari server, karena menurut saya memang server pastinya dioperasikan oleh human juga ya, atau oleh orang gitu yang pastinya memiliki alasan-alasan tertentu atau analisa-analisa tertentu dong pastinya. Yang keempat ada tipsnya, langsung off-kan partner kita setelah kita membatalkan orderan tersebut. Maksudnya apa? Karena menghindari orderan tersebut masuk lagi ke kita dengan customer yang sama atau resto yang sama atau orderan yang sama, takutnya seperti itu karena mungkin memang kita adalah akun yang memang performa dan riwayatnya sangat kuat di daerah tersebut ya kan. Dan memang dulu pada saat saya ngebid di Indramayu sering terjadi hal seperti itu. Jadi usahakan untuk menonaktifkan akun partner kita sekitar 5 menit atau 10 menit lah, atau kita geser ke dari area orderan yang sudah kita cancel tadi, menghindari orderan yang sama masuk juga kan, nanti repot kita cancel lagi kan, takutnya nanti cancel yang kedua kita malah turun performanya gitu kan. Ya tips kelima adalah versi saya ya Mas Pram, yang ketiga itu adalah pada saat kita membatalkan orderan GoRide yang tadi saya alami di King Shopping Center tersebut ya, pastinya lebih mudah membatalkan orderan GoRide dibanding orderan-orderan atau layanan lainnya dong ya teman-teman. Saya tidak perlu menjelaskan caranya seperti apa, pasti ini sudah rahasia umum lah ya teman-teman untuk cara membatalkan orderan GoRide dan ada kuotanya ya. Teman-teman bisa tanya ke teman-teman para jawara GoRide, pasti tahu gimana caranya, saya tidak perlu menjelaskan di sini ya teman-teman. Tapi untuk teman-teman semua yang penasaran bisa DM aja langsung ke Instagram saya ya teman-teman ya. Oke, sekian tips dan trik versi saya dan apa yang sudah saya alami sekitar 1 minggu 2 minggu kemarin. Alhamdulillah performa tidak turun. Jika memang masih terjadi penurunan performa akun kita entah harian entah mingguan entah bulanan, dan sudah melakukan tips dan trik versi saya di atas, mungkin ada hal detail yang belum dilakukan oleh teman-teman semua, atau memang server mendeteksinya atau menganalisanya berbeda dengan laporan yang kalian buat. Jadi mungkin ada sedikit miss lah ya
Mungkin itu analisa versi saya teman-teman ya. Saya tidak bisa membenarkan dan tidak bisa menyalahkan. Tetapi berdasarkan apa yang saya alami 2 minggu atau 1 minggu kemarin, 3 orderan beruntun tersebut alhamdulillah tidak turun, bisa diterapkan terlebih dahulu oleh teman-teman semua jika keadaannya memang crowded atau darurat, dan merupakan salah satu usaha untuk tetap menjaga performa kita tetap menjadi baik ya teman-teman ibaratnya. Jadi ini bukan ngeblasin orderan ya, bukan untuk para akun yang melakukan sortir dengan manual bid. Nah, mungkin untuk teman-teman semua para subscriber atau para viewer saya pastinya tahu bahwasanya Mas Pram dari dulu tidak pernah sih, cuma sangat jarang sekali melakukan manual bid untuk tiap hari on bidnya ya teman-teman, pasti auto bid. Jadi tips dan trik di atas itu dilakukan pada saat orderan sudah masuk dan ada kendala, kita lakukan tips dan trik tadi dan insya Allah akan tidak menurunkan performa kita, karena tahu sendiri untuk sistem Gojek saat ini performa sangat-sangat membantu sekali dalam kita menjaga akun agar tetap gacor, akunnya stabil dan tetap sesuai dengan pendapatan target kita ya teman-teman. Karena ngayak atau pilih-pilih orderan menurut saya sangat tidak menjaga akun sekali ya teman-teman. Tetapi itu semua tetap dipengaruhi oleh wilayah atau kota atau daerah area kita ngebid teman-teman, tidak bisa dipukul rata. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada analisa atau pandangan sudut pandang dari teman-teman semua, bisa langsung isi kolom komentar mengenai cara cancel orderan agar tidak turun performa. Tetap semangat, patuhi rambu-rambu lalu lintas, jaga kesehatan. Sudah mulai masuk musim penghujan. Salam satu aspal dan salam gacor.